Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nur Fatahillah. Sip. Bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Berjumpa lagi bersama Ustazah di mata pelajaran Matematika level 5. Kali ini kita akan belajar mengenai apa ya? Hari ini kita akan belajar bab yang ketiga ya, Nak. Kita akan belajar mengenai materi perbandingan. Akan kita mulai dengan apa itu perbandingan, artinya dan konsep perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita simak video berikut ini. Jangan lupa kita mulakan dengan Bismillahirrohmanirrohim. Konsentrasi dimulai. Perhatikan, itulah yang terbaik. Seringkali kita mendengar yang namanya perbandingan atau membandingkan antara satu hal dengan hal yang lain. Perbandingan, kata lainnya bisa disebut dengan rasio, itu adalah membandingkan antara dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara sederhana. Konsep perbandingan berhubungan erat dengan pecahan. Perbandingan bisa dinyatakan dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, dalam bentuk kalimat, contoh 3:4 atau 3:4. Kedua, bisa juga menggunakan bentuk pecahan 3/4, artinya adalah 3/4. Ketiga, bisa juga dalam bentuk simbol menggunakan tanda titik 2 seperti tanda pembagian. Dibacanya adalah 3/4 atau 3/4. Mari kita simak gambar berikut ini. Nah, ini dia gambarnya. Di sebuah taman ada beberapa kucing dan ada beberapa tupai. Berapa perbandingan banyak kucing terhadap banyak tupai? Berapa perbandingan banyak kucing terhadap banyak kucing dan tupai? Berapa perbandingan banyak tupai terhadap banyak kucing dan tupai? Berapa perbandingan banyak kucing terhadap selisih kucing dan tupai? Dari satu gambar ini yang berisikan 2 hewan, kucing dan tupai, bisa kita buat menjadi beberapa pertanyaan mengenai perbandingan. Yuk coba kita jawab sama-sama ya. Ustazah akan tampilkan lagi gambarnya, ini dia. Di sebuah taman ada beberapa ekor kucing dan ada beberapa ekor tupai. Untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan sebelumnya, kita harus menghitung dulu ya, Nak. Jumlah dari kucing ada berapa ekor, jumlah dari tupai ada berapa ekor. Kita mulai dari kucing dulu ya. Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Banyak kucing sebanyak 8 ekor. Sekarang kita ke tupai, kita hitung sama-sama lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Banyak tupai yaitu 12 ekor. Di pertanyaan tadi ada kata-kata banyak kucing dan tupai, maka kita jumlahkan, kita tambahkan. Banyak kucing dan tupai adalah 8 ditambah 12 menjadi 20 ekor. Dan di pertanyaan tadi juga ada selisih dari kucing dan tupai. Selisih maka kita kurangkan ya, Nak. 12 dikurangi 8 yaitu 4. Sekarang kita sudah punya data yang lengkap untuk bisa menjawab 4 pertanyaan mengenai perbandingan tadi. Kita mulai dari yang pertama. Pertanyaannya adalah
Berapa perbandingan antara banyaknya kucing dengan banyaknya tupai? Kita akan menggunakan bentuk simbol ya nak, menggunakan tanda titik 2. Banyak kucing berbanding dengan banyaknya tupai. Banyak kucing adalah 8, banyak tupai adalah 12. Kita menggunakan tanda titik 2. Kucing berbanding tupai, 8 berbanding 12. Ini bisa kita sederhanakan. Masih ingat ya cara menyederhanakan pecahan? Sama-sama dibagi dengan 4. 8 dibagi 4 sisanya 2. 12 dibagi 4 sisanya 3. Maka banyak perbandingan antara kucing dengan tupai adalah 2 berbanding 3. Bisa juga menggunakan pecahan ya, 2/3. Pertanyaan kedua, berapa perbandingan antara banyak kucing terhadap banyak kucing dan tupai? Banyak kucingnya ada 8. Kita bandingkan menggunakan tanda titik 2. Terhadap banyaknya kucing dan tupai, berarti kita tambahkan. Tadi banyak kucing dan tupai adalah 20. Maka perbandingannya menjadi 8 berbanding 20. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4 lagi. 8 dibagi 4, 2. 20 dibagi 4, 5. Menjadi 2 berbanding 5. Pertanyaan yang ketiga, berapa perbandingan antara banyaknya tupai dengan banyak kucing dan tupai? Tupai dibandingkan dengan banyaknya kucing dan tupai. Berarti jumlah antara kucing dan tupai. Tupainya ada 12, jumlah kucing dan tupai 20. Jadi 12 berbanding 20. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 2. Dibagi dengan 4. Menjadi 3 berbanding 5. Dan pertanyaan yang keempat, berapakah perbandingan antara banyak kucing dengan selisih dari kucing dan tupai? Kucing dibandingkan dengan selisih berarti dikurangi antara kucing dan tupai. Banyaknya kucing 8, banyaknya selisih dari kucing dan tupai adalah 4. Disederhanakan, sama-sama dibagi 4 ya nak. 8 dibagi 4, 2. 4 dibagi 4, 1. Inilah dia perbandingan. Konsep perbandingan yang ada di sebuah taman. Membandingkan antara dua jenis hewan, yaitu kucing dengan tupai. Kita akan lihat contoh perbandingan lain. Masih perbandingan antara dua buah benda. Perhatikan gambar berikut. Ada dua buah macam topi, di mana yang pertama topi berwarna merah, yang satu lagi topi berwarna coklat. Pertanyaan pertama, perbandingan banyak topi merah terhadap topi coklat adalah berapa banding berapa? Pertanyaan kedua, perbandingan banyak topi merah terhadap jumlah topi merah dan coklat adalah berapa? Dan yang ketiga, perbandingan banyak topi coklat terhadap selisih dari topi merah dan coklat adalah berapa? Untuk bisa menjawab, kita hitung dulu ya satu-satu. Banyak topi merah ada, betul, ada 6 buah topi merah. Sedangkan topi coklat ada berapa nak? Ada 4 buah topi berwarna coklat. Sekarang kita cari jumlahnya yuk. Jumlah antara topi merah dan topi coklat, berarti kita tambahkan. Betul, menjadi 10. Kalau selisihnya? Betul, dikurangkan 6 dikurang 4, 2. Barulah kita bisa menjawab. Pertanyaan pertama, perbandingan banyak topi merah terhadap topi coklat. Topi merahnya 6, topi coklatnya 4. Perbandingannya menjadi 6 berbanding 4. Disederhanakan, sama-sama dibagi 2. Menjadi 3 berbanding 2. Pertanyaan kedua, perbandingan banyak topi merah, yaitu ada 6 buah, terhadap jumlah topi merah dan coklat sebanyak 10. Perbandingannya menjadi 6 berbanding 10. Disederhanakan, sama-sama dibagi 2. Menjadi 3 berbanding 5. Pertanyaan ketiga,
Perbandingan banyak topi coklat, yaitu sebanyak 4 buah, terhadap selisih dari topi merah dan coklat, yaitu 2 buah. Menjadi 4 berbanding 2. Sama-sama dibagi 2 ya, menjadi 2 berbanding 1. Perhatikan lagi, kita masih perbandingan 2 kumpulan benda. Perhatikan gambar pada halaman 59 dan lengkapi perbandingannya. Yuk, silakan dibuka bukunya halaman 59. Di situ ada 5 buah gambar ya, Nak. Boleh kalian coba kerjakan dulu. Nanti kita akan bahas sama-sama ya, Nak. Ada 5 buah pertanyaan di mana setiap pertanyaan itu membandingkan antara 2 buah gambar. Baik. Boleh di-pause dulu videonya ya, sementara kalian mengerjakan. Nanti kalau sudah selesai, di-play lagi. Kita mulai bahas ya dari yang soal pertama. Di sini ada 2 buah benda ya, Nak. Ada topi dengan tas. Pertanyaannya adalah perbandingan banyaknya topi terhadap jumlah. Hati-hati, terhadap jumlah tas dan topi. Berapa yuk jawaban kalian? Iya? Oke, kita cek. Banyaknya topi ada 4, sedangkan jumlah tas dan topi ada 7, menjadi 4 berbanding 7. Ini tidak bisa disederhanakan karena 7-nya sudah bilangan prima. Soal yang kedua, ada gambar sepeda dengan motor. Dua-duanya kendaraan ya. Pertanyaannya, perbandingan banyaknya sepeda terhadap jumlah semua kendaraan. Banyaknya sepeda ada berapa, Nak? Ada 9, betul. Kalau semua kendaraan ada 15, menjadi 9 berbanding 15. Bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 3, menjadi 3 berbanding 15. Pertanyaan yang ketiga, ada perbandingan antara apel dengan jeruk. Perbandingan banyaknya jeruk terhadap jumlah apel dan jeruk adalah jeruknya ada 7, jumlah apel dan jeruknya ada 16. Jadi perbandingannya adalah 7 berbanding 16. Pertanyaan yang keempat, membandingkan antara kaos dengan rok. Pertanyaannya, perbandingan banyaknya kaos terhadap banyaknya kaos dan rok. Kita hitung dulu ya, banyaknya kaos ada 24, banyaknya rok ada 20. Jadi kalau ditambahkan kaos dan rok ada 44. Maka perbandingan banyaknya kaos terhadap banyaknya kaos dan rok adalah 24 berbanding 44. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 4, menjadi 6 berbanding 11. Terakhir, perbandingan antara banyaknya tomat terhadap banyaknya stroberi. Tomatnya banyak nih, ada 12, sementara stroberinya lebih banyak lagi ya, Nak. Ada 36. Jadi perbandingan banyaknya tomat yaitu 12 terhadap banyaknya stroberi yaitu 36 disederhanakan, sama-sama dibagi 12 menjadi 1 berbanding 3. Kita akan coba menghitung banyaknya sekumpulan benda menggunakan konsep perbandingan ya, Nak. Perbandingan siswa perempuan dan laki-laki di kelas 5 adalah 3 berbanding 2. Di sini 3 berbanding 2 itu bukan artinya dalam kelas itu cuma ada perempuan 3 orang, laki-laki 2 orang, itu bukan. Ini hanya angka perbandingan saja yang mewakili. Ya, dimana angka 3 itu mewakili angka perbandingan untuk perempuan dan angka 2 ini mewakili angka perbandingan untuk laki-laki. Seperti ini gambarnya. Jika banyak siswa perempuan di kelas tersebut ada 18 orang, berapa banyak siswa laki-lakinya? Kita bisa menghitung banyak siswa laki-lakinya menggunakan konsep perbandingan, ya, Nak. 3 berbanding 2 itu artinya apa? Artinya, setiap 3 perempuan akan terdapat 2 laki-laki dalam kelas itu.
Jadi kayak kelompok pertama, kalau ada 3 perempuan akan ada 2 laki-laki. Nanti di kelompok yang lain juga sama. Setiap 3 perempuan ada 2 laki-laki. Kelompok yang lainnya juga sama. Setiap 3 perempuan akan ada 2 laki-laki. Sekarang pertanyaannya, kalau ada 18 perempuan, anak laki-lakinya ada berapa ya? Kita bisa menggunakan ini. Ustazah tampilkan tabel. Tabel yang pertama ada siswa perempuan. Tabel kedua siswa laki-laki dan ini keterangannya. Ketika ada 3 perempuan, maka ada 2 laki-laki. Sekarang kalau perempuannya ada 6, berarti kan dari yang pertama yang awal cuma 3, berarti dikali 2 ya, supaya jadi 6. Maka yang laki-lakinya juga sama. Awalnya 2 dikali 2 juga menjadi 4. Sekarang kalau misalnya siswa perempuannya jadi 9, berarti dari yang pertama dia dikalikan 3. 3 dikali 3 supaya jadi 9. Maka siswa laki-lakinya juga sama, jumlahnya dikalikan dengan 3. 2 dikali 3 yaitu 6. Maka ketika ada 9 perempuan, maka ada 6 laki-laki. Kalau siswa perempuannya ada 12, kelipatan 3 juga ya. 3 dikali berapa supaya jadi 12? 3 dikali 4. Maka siswa laki-laki 2-nya juga sama dikali 4. 8. Ketika ada 12 perempuan, maka ada 8 laki-laki. Siswa perempuannya ada 15, maka 3 ini dikali 5, 2-nya pun ikut dikali 5. Menjadi 10. Ketika ada 15 perempuan, maka ada 10 laki-laki. Dan kalau ada siswa perempuan sebanyak 18, sesuai dengan soalnya ya, ada berapa ya siswa laki-lakinya? Dari yang awal 3 supaya jadi 18 dikali berapa nak? Dikali 6. Maka 2-nya pun ikut dikali 6. 2 dikali 6, 12. Maka ketika ada 18 perempuan, maka ada 12 siswa laki-laki. Ya, bisa kita hitung ya nak, dengan menggunakan konsep perbandingan. Yang awalnya konsepnya 3 berbanding 2, terdapat 3 perempuan dan 2 laki-laki, bisa kita cari. Sekarang Ustazah akan coba menggunakan cara pecahan ya. 3/2 ini akan Ustazah bentuk menjadi bentuk pecahan perempuan berbanding laki-laki atau perempuan per laki-laki. Tadi perempuannya itu angka perbandingannya 3 ya, laki-laki angka perbandingannya 2. Sekarang kalau perempuannya ada 18, laki-lakinya ada berapa? Ini masih titik-titik-titik. Masih kita cari, belum tahu berapa. Di sini kita bisa menggunakan cara seperti di materi sebelumnya ya, mengenai pecahan. Jadi menggunakan pecahan senilai. 3/2 ini senilai dengan 18 per titik-titik ini. Senilai itu artinya sama ya. Coba kita lihat ya. Awalnya 3. Supaya dia menjadi 18, 3 ini perlu dikalikan. Dikali berapa supaya jadi 18? Dikali 6. Nah, yang bawah pun ngikutin. 2 juga sama. Dikali dengan 6. 2 dikali 6 adalah 12. Sama kan jawabannya dengan menggunakan tabel. Jadi kita tahu kalau ada 18 siswa laki-laki, siswa perempuan maksudnya, maka siswa laki-lakinya adalah 12. Sekarang kalau ada pertanyaan lain. Jika banyak siswa laki-laki di kelas tersebut 24 orang, berapa banyak siswa perempuan? Menggunakan yang pecahan ya. Perempuan berbanding laki-laki, angka perbandingan perempuan 3, angka perbandingan laki-laki 2. Kita lihat dari yang diketahui ya, dari yang ini nih, yang bawah kan udah tahu nih, kalau yang atas masih titik-titik, nanti aja kalau yang titik-titik. Awalnya 2, supaya jadi 24, 2 dikali 12, baru yang atas mengikuti. 3 dikali 12, hasilnya 36. Jadi ketika siswa laki-laki di kelas tersebut ada 24 orang, siswa perempuannya ada
36. Iya, lebih banyak. Karena dari angka perbandingannya pun perempuan lebih banyak. Angka perbandingannya 3, laki-laki hanya 2. Yuk, kita kerjakan latihan soal Ayo Berlatih 3.1 di buku paket halaman 61. Silakan videonya di stop, di pause dulu. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan boleh dinyalakan lagi, di play lagi. Karena Ustazah mau langsung ke pembahasan ya nak. Kita mulai dari nomor 1. Isilah titik-titik berdasarkan hasil pengukuran berat berikut. Ada 2 buah timbangan. Timbangan pertama berisi sayur kol dengan berat 1 kg. Dan timbangan kedua berisi labu dengan berat 4 kg. Pertanyaannya, perbandingan berat kol dengan berat labu. Jawabannya adalah 1:4. Perbandingan berat labu dengan berat kol. Berarti tinggal kita balik ya nak. Menjadi 4:1. Pertanyaan kedua. Isilah titik-titik berdasarkan hasil pengukuran panjang berikut. Ada 2 buah benda. Gunting dengan panjang 15 cm dan ikat pinggang dengan panjang 105 cm. Pertanyaannya, perbandingan panjang gunting dengan ikat pinggang. Guntingnya 15 cm, ikat pinggangnya 105 cm. Disederhanakan sama-sama dibagi 15 menjadi 1:7. Perbandingan panjang ikat pinggang dengan gunting tinggal kita balik. 105/15 sama-sama dibagi 15 menjadi 7/1. Ketiga, lengkapilah perbandingan banyak benda berikut. Di sini ada 5 jenis hewan, ada burung, sapi, ikan, kupu-kupu, dan ayam. Kita hitung masing-masing dulu ya nak. Di sini burungnya ada 5, sapi ada 2, ikan ada 8, ayam ada 6, dan kupu-kupu ada 10. Kita mulai, kita lengkapi tabelnya. Perbandingan antara burung dengan kupu-kupu. Burung ada 5, sementara kupu-kupunya ada 10. Disederhanakan sama-sama dibagi 5 menjadi 1:2. Sapi dengan ikan. Sapinya ada 2, ikannya ada 8. Kita sederhanakan menjadi 1:4. Ayam dengan sapi perbandingannya berapa? Ayamnya ada 6, sapinya ada 2. Disederhanakan menjadi 3:1. Perbandingan antara kupu-kupu dengan ayam. Kupu-kupu ada 10, ayamnya ada 6. Disederhanakan menjadi 5:3. Dan yang terakhir, perbandingan antara ikan dengan kupu-kupu. Ikannya ada 8, kupu-kupunya ada 10. Disederhanakan menjadi 4:5. Siapa yang betul semua? Wih, hebat. Ustazah punya soal terakhir, soal cerita. Kelas 6 SD Nusantara terdiri atas 48 siswa. Suatu hari mereka merencanakan untuk melakukan karya wisata atau field trip. Sebanyak 12 siswa ingin pergi ke Yogyakarta, 6 siswa ingin pergi ke Bogor, 20 siswa ingin pergi ke Bali, dan sisanya ingin pergi ke Lampung. Jadi ada 4 destinasi yang diinginkan. Yogyakarta, Bogor, Bali, dan Lampung. Pertanyaan A, berapa perbandingan banyaknya siswa yang ingin pergi ke Yogyakarta terhadap jumlah seluruh siswa? B, berapa perbandingan banyaknya siswa yang ingin pergi ke Bogor terhadap jumlah seluruh siswa? Yang C, berapa perbandingan banyaknya siswa yang ingin pergi ke Bali terhadap jumlah seluruh siswa? D, berapa perbandingan banyaknya siswa yang ingin pergi ke Lampung terhadap jumlah seluruh siswa? Diketahui jumlah seluruh siswa kelas 6 ada 48 orang. Ingin pergi ke Yogyakarta ada 12 siswa. Ingin pergi ke Bogor 6 siswa. Ingin pergi ke Bali 20 siswa. Ingin pergi ke Lampung berarti sisanya ya nak 20 ditambah 6 ditambah 12. Nanti kita hitung ada 38 siswa, sedangkan jumlah seluruhnya 48, berarti sisanya 10.
Berarti yang ingin pergi ke Lampung ada 10 siswa. Pertanyaannya yang A. Berapa perbandingan banyaknya siswa yang ingin pergi ke Yogyakarta? Ada 12. Dibandingkan terhadap jumlah seluruh siswa ada 48. Kemudian yang perbandingan yang kedua yaitu yang B. Berapa perbandingan banyaknya siswa yang ingin pergi ke Bogor? Ada 6 siswa. Terhadap jumlah seluruh siswa ada 48. Disederhanakan sama-sama dibagi 6 menjadi 1/8. C. Berapa perbandingan banyaknya siswa yang ingin pergi ke Bali? Ada 20. Jumlah seluruh siswa ada 48. Sama-sama dibagi 4 menjadi 5/12. Terakhir, berapa perbandingan banyaknya siswa yang ingin pergi ke Lampung? Ada 10 siswa terhadap jumlah seluruh siswa yaitu 48. Sama-sama dibagi 2 menjadi 5/25 atau 5/25. Mudah ya? Baik, alhamdulillah selesai materi kita hari ini mengenai perbandingan. Apa itu perbandingan? Bagaimana konsep perbandingan dalam kehidupan sehari-hari? Dan bagaimana cara memprediksi atau mengkira-kira banyaknya benda lain jika dikasih tahu angka perbandingannya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya nak. Terima kasih untuk hari ini. Semangat terus. Jangan lupa berdoa dan dipelajari lagi materinya. Kalau ada yang belum paham boleh ditanya. Boleh tanya ke ayah bunda, boleh tanya ke ustadz ustadzah. Insya Allah orang tua kalian dan ustadz ustadzah akan menjawab pertanyaan kalian dengan senang hati. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.